Halo, perkenalkan nama saya Victor Anugrah dan saat ini saya akan membuat suatu video pembahasan materi sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah e-bisnis. Materi-materi tersebut diantaranya e-marketing, strategi pemasaran. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu e-marketing. E-marketing berasal dari dua suku kata yaitu electronic marketing. Secara umum, e-marketing adalah bentuk strategi pemasaran produk, baik barang maupun jasa, dengan menggunakan media elektronik atau internet. Terdapat beberapa ahli yang mencoba mendefinisikan e-marketing seperti yang diutarakan oleh Armstrong dan Kotler. Menurut mereka, e-marketing merupakan sisi pemasaran dari e-commerce, yang di dalamnya terdiri dari kerja perusahaan untuk mengkomunikasikan sesuatu, mempromosikan, serta menjual barang dan jasa melalui internet. Sedangkan Bond dan Kurtz mendefinisikan e-marketing sebagai salah satu komponen dalam e-commerce dengan kepentingan khusus marketer, yaitu strategi proses pembuatan, promosi, pendistribusian, dan penetapan harga barang atau jasa kepada pangsa pasar internet atau melalui peralatan digital yang lain. Tidak kalah dengan pendapat ahli yang lain, Strauss dan Frost ikut mendefinisikan e-marketing di mana menurut mereka e-marketing adalah penggunaan data serta aplikasi elektronik untuk perencanaan dan pelaksanaan konsep, promosi, distribusi, dan penetapan harga untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Dewasa ini, e-marketing mulai diminati banyak perusahaan seiring dengan perkembangan teknologi internet, di mana saat ini hampir setiap orang di seluruh dunia dapat mengakses internet. Atas dasar alasan inilah kenapa banyak perusahaan berbondong-bondong melakukan pemasaran produknya dengan cara e-marketing. Banyak manfaat serta kelebihan yang dapat diambil oleh perusahaan dari cara pemasaran e-marketing, diantaranya sebagai berikut. Pertama, e-marketing dapat menjangkau berbagai lapisan konsumen dalam suatu lingkungan yang belum dipenuhi atau disentuh oleh pesaing. Kedua, target e-marketing merupakan konsumen yang telah terbagi ke dalam kelompok serta dapat mengembangkan dialog berkelanjutan. Ketiga, e-marketing memungkinkan transaksi bisnis dilakukan secara elektronik sehingga biaya yang timbul relatif rendah. Seperti misalnya email atau data files dapat dipindahkan pada konsumen dalam hitungan detik. Keempat, proses penjualan dalam e-marketing bersifat langsung dari produsen ke konsumen tanpa harus melewati jalur distribusi klasik, sehingga lebih efektif dan efisien. Kelima, dapat menambahkan produk untuk dipasarkan secara cepat dan melakukan perubahan dalam rencana penjualan dengan sangat cepat. Keenam, dengan e-marketing, melacak kegiatan penjualan yang sudah terjadi, beserta langkah-langkah dan hasil yang diperoleh dapat dilakukan dengan mudah. Ketujuh, e-marketing memungkinkan untuk dapat mengawasi pesaing. 8. Karena tidak melewati jalur distribusi, maka dialog antara perusahaan dengan konsumen dapat terjadi dalam e-marketing. 9. Memudahkan dalam mendistribusikan program serta informasi tentang produk melalui email maupun file transfer. Ke-10. Tidak ada batasan waktu karena bisa diakses 24 jam penuh. 11. E-marketing dapat menjangkau pasar yang lebih luas dibandingkan dengan strategi pemasaran lain, bahkan bisa sampai ke mancanegara. 12. E-marketing dapat mengurangi biaya pemasaran karena tidak perlu membuat outlet berbentuk fisik, tidak perlu spanduk, brosur, dan lain sebagainya. 13. Dapat memudahkan pelaku usaha untuk saling menjalin hubungan dengan konsumen dengan komunikasi interaktif melalui pemanfaatan ruang diskusi seperti chatting atau email. Terakhir, strategi pemasaran e-marketing dapat memberikan nilai lebih dalam menghadapi persaingan bisnis. Lanjut ke materi strategi pemasaran. Masuk ke materi, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan mempromosikan dan menjual produk atau jasa. Di dalamnya ada proses panjang untuk menentukan siapa target promosi dan seperti apa bentuk promosinya. Dengan cara ini, bisnis bisa mempromosikan produk atau jasanya dengan lebih efektif. Lalu, apa bedanya dengan strategi pemasaran? Agar lebih paham, mari kita simak satu persatu pengertian strategi pemasaran menurut para ahli. Pertama ada Philip Kotler. Philip Kotler namanya memang sudah terkenal di dunia pemasaran. Ia mengatakan bahwa pengertian strategi pemasaran
terdiri dari pola pikir pemasaran yang nantinya dipakai untuk mencapai tujuan pemasaran itu sendiri. Strategi pemasaran berisi strategi rinci tentang sasaran pasar, penetapan posisi, bauran pemasaran atau marketing mix, hingga anggaran untuk pemasaran. Kedua, Kurtz. Ada pula Kurtz yang menjabarkan pendapatnya dalam bentuk tulisan. Ia menulis bahwa strategi pemasaran itu merupakan keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar. Ia menambahkan bahwa strategi ini bertujuan memuaskan konsumen dengan cara membangun kombinasi dari campuran pemasaran. Campuran yang dimaksud terdiri dari produk, distribusi, promosi, serta harga. Ketiga ada Kotler dan Armstrong. Satu lagi pengertian strategi pemasaran datang dari Kotler dan Armstrong. Kedua ahli ini menganggap strategi ini sebagai logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai serta mendapat keuntungan dari relasinya dengan konsumen. Pada intinya, strategi pemasaran adalah jaring penghubung antara bisnis dengan konsumen. Strategi yang dimiliki pasti tidak hanya terdiri dari satu taktik saja. Mungkin malah menggabungkan banyak hal, misalnya jaring tradisional, media digital, iklan cetak, televisi, radio, email langganan, dan sebagainya. Setidaknya ada 4 fungsi dari strategi pemasaran, antara lain: pertama, menambah motivasi untuk mengembangkan bisnis. Strategi pemasaran akan memberikan gambaran tentang peluang bisnis yang bisa digarap. Peluang ini tidak cuma terpaku di masa sekarang, tetapi juga potensi pengembangannya di masa mendatang. Dengan kata lain, gambaran yang ada akan menciptakan inovasi. Nah, pengembangan ini tidak hanya berpotensi menarik minat konsumen atau pasar, tetapi juga bagi bisnis agar berani mencoba hal baru. 2. Mengefektifkan koordinasi tim. Sudah jelas bahwa strategi marketing ada untuk mencapai tujuan bisnis, sehingga dengan adanya panduan utama ini, kerja masing-masing divisi menjadi lebih terarah. 3. Memperjelas tujuan perusahaan. Kalau perusahaan mau maju, ia harus punya tujuan yang jelas. Tanpa itu, pasti akan susah berkembang. Strategi pemasaran membantu untuk ikut merumuskan tujuan jangka pendek dan panjang dari perusahaan itu sendiri. Keempat, mengontrol aktivitas pemasaran. Namanya juga strategi pemasaran, pasti tidak jauh-jauh dari aktivitas pemasaran. Ia memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai koridor alias terpantau dengan baik demi mencapai tujuan. Ada banyak contoh strategi pemasaran yang digunakan oleh berbagai bisnis. Namun di sini saya akan rangkumkan 3 jenis yang paling umum digunakan. Pertama, kerjasama. Kerjasama ini biasanya dilakukan dengan pihak yang dianggap punya pengaruh, misalnya dengan menggandeng acara TV tertentu atau endorse selebriti hingga influencer daring. Pihak-pihak ini dianggap bisa memperkenalkan suatu produk dan diharapkan akan diikuti oleh pengikut atau penggemar mereka. Kedua, diskon di momen khusus. Ini adalah salah satu strategi pemasaran yang paling ramah di bisnis. Kamu bisa memberikan diskon khusus misalnya di soft opening atau ulang tahun atau acara tertentu. Variasinya pun banyak. Misalnya beli 1 gratis 1, beli produk A dapat produk B, beli 2 makanan gratis 1 minuman, dan sebagainya. Hal yang perlu diingat, pastikan kamu sudah membuat perhitungan terperinci sehingga kegiatan ini tidak berujung rugi. Ketiga, flash sale. Jangan salah, flash sale sudah ada sejak lama. Dulu kegiatan ini paling sering tampil di TV. Misalnya penjualan panci anti lengket yang dijual lebih murah kalau pelanggan langsung menelepon saat itu juga. Uniknya, taktik ini semakin naik daun ketika e-commerce mulai populer di Indonesia. Kini orang-orang berlomba-lomba untuk jadi yang tercepat klik beli ketika ada produk baru yang diluncurkan. Demikianlah pembahasan materi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.